Damai di hati, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten di kolom 1 sampai kolom 27 dan semua yang setia mengikuti ibadah yang dilaksanakan khususnya di saat ini. Hikmat Tuhan menuntun langkah kita di jalan yang benar. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten di hari ini, Jumat 3 Juni 2022, bersama saya, Pendeta Roy Martin Nangoy. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami rindu untuk setiap saat berjalan di jalan yang benar. Dan karena itu kami selalu membutuhkan hikmat-Mu. Engkau berkenan kepada kami di hari ini, supaya sapaan sabda-Mu memberi kami hikmat, hidup semakin takut akan Engkau, melangkah di jalan yang Engkau telah tentukan, di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Godaan apapun, termasuk godaan uang, tidak akan dapat memisahkan kami atau menjauhkan kami dari jalan yang Engkau tetapkan. Rindu kami mendengarkan sapaan-Mu sebagai kekuatan bagi kami. Tapi kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Engkau berfirman, kami sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 17. Amsal pasal 17 kita baca ayat 15 dan ayat 16. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apa gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di hari ini, hikmat tidak diperjualbelikan. Saudaraku, transaksi jual beli telah menjadi bagian hidup manusia. Meski masih ada juga yang menggunakan transaksi tukar-menukar barang. Dalam jual beli, uang memiliki posisi yang penting sehingga hampir mendominasi seluruh kehidupan kita. Hampir segala sesuatu diukur dengan uang atau rupiah. Tak jarang juga hubungan saudara dan sahabat itu rusak karena uang. Manusia sibuk kerja mencari uang sehingga lupa beribadah. Orang lebih suka membawa uang di tempat perjudian daripada kepada Tuhan. Karena uang ada yang menipu, ada yang korupsi, ada yang menjual diri dan lain-lain. Karena uang orang fasik bisa dibenarkan dan orang benar bisa disalahkan. Uang telah dijadikan segala-galanya, sehingga hal-hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan telah dipandang biasa. Memang kita sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tapi banyak kali kita lupa bahwa uang itu bukan tujuan, tapi alat. Sebagaimana yang tercantum di uang kertas yang kita gunakan. Tidak ada salahnya kalau saudara melihatnya sekarang. Di pecahan berapapun itu tertulis dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai sekian. Uang adalah alat dan bukan tujuan. Tapi tak jarang uang sudah dijadikan tujuan sehingga orang tak segan-segan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ada ungkapan, saudaraku, money can buy bed, but not sleep. Uang dapat membeli tempat tidur semahal apapun itu, bisa mungkin di atas 10 juta, tapi
dia tidak dapat membeli rasa tidur. Money can buy food, but not taste. Uang dapat membeli makanan, mungkin makanan yang sangat enak, tapi selera makan itu tidak dapat dibeli. Money can buy medicine, but not health or cure. Uang dapat membeli obat, tapi tidak dapat membeli kesembuhan. Money can pay security, but not secure. Uang dapat membayar atau menyewa seorang satpam, tapi tidak dapat membeli keamanan itu sendiri. Saudaraku, sekalipun uang memang dapat membeli banyak hal, namun tidak semua hal yang dapat dibeli dengan uang. Bang Amsal menyoroti orang bebal yang berniat membeli hikmat dengan uang mereka, padahal hikmat tidak dapat dibeli. Namun satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah penebusan Kristus sendiri, memerdekakan kita dari dosa. Rasul Paulus menjelaskan agungnya rencana keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia dan darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, melimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian di Efesus pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Hikmat dan pengertian itu hanya diperoleh di dalam Yesus. Karena itu milikilah kerinduan yang benar akan hikmat dan pengertian, sehingga tidak menjadi orang fasik dan orang bebal, yang cenderung mempersalahkan orang yang benar dan tidak memahami maksud Tuhan. Pengamsal mengajak kita untuk berkerinduan akan hikmat dan pengertian dari Allah sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Harta yang kita miliki tidak ada gunanya tanpa hikmat dan pengertian yang benar. Marilah hidup dalam hikmat dan pengertian yang berasal dari Tuhan Allah. Saudaraku, bukan dengan uang, tapi dengan hidup takut akan Tuhan, hikmat dianugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat berjalan di jalan yang benar dan diberi kemampuan untuk mencukupkan diri dengan apa yang Dia beri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau menuntun kami dengan firman-Mu, supaya kami hidup takut akan Engkau, memperoleh hikmat, dan karena itu berjalan di jalan yang benar. Segala sesuatu yang ada di hadapan kami ya Tuhan, kami jalani dengan mengandalkan Engkau. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat menggunakan segala sarana di sekitar kami, supaya menuntun kami di jalan yang benar, termasuk ketika kami menggunakan uang. Tuhan, jauhkan kami, supaya kami tidak menjadikan uang sebagai tujuan, tapi sebagai alat. Tuhan, tolong kami di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang kami hadapi di saat ini, apalagi yang berhubungan dengan ekonomi. Tuhan, Engkau mampukan kami supaya tidak tergoda dengan uang, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, tapi bekerja keras dengan mengandalkan Engkau, sehingga ketika kami memperoleh berkat materi, kami gunakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak menghalalkan segala cara, tidak membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar dengan apa yang kami miliki. Menjauhi hal-hal yang merupakan kekejian bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat Gemi Maranatha Paslaten kolom 1 sampai kolom 27, dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia, supaya kami hidup semakin dekat dengan Engkau, semakin akrab dengan Engkau. Hikmat Engkau anugerahkan kepada kami, berjuang
di setiap tapak yang kami jalani. Tuhan berkati semua yang setia menyaksikan program ini, supaya berkat-berkat Tuhan juga jadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ada hal-hal yang kami gumuli dalam kehidupan kami. Tuhan anugerahkan kami hikmat. Semakin berat tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, semakin kami berjalan di jalan yang Engkau tetapkan bagi kami. Ini kami yang berdoa kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, di Jumat 3 Juni 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya di saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.